Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Harahap dari Prodi Teknik Biologi Kelas. Video ini tugas pembelajaran tentang struktur sel tumbuhan, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah struktur sel tumbuhan. Apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Yang selanjutnya adalah struktur sel tumbuhan. Yang pertama itu ada dinding sel yang berfungsi untuk memberi bentuk pada sel. Yang kedua yaitu membran sel yang berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Yang ketiga yaitu badan Golgi yang berfungsi untuk membantu pembentukan membran sel. Keempat yaitu sitoplasma yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang kelima yaitu nukleolus yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Yang keenam yaitu retikulum endoplasma kasar yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketujuh yaitu retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk pembentukan lemak dan karbohidrat. Yang kedelapan yaitu vakuola yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari serangan predator lainnya melalui tampungan pada senyawa-senyawa yang beracun. Yang kesembilan yaitu nukleus yang berfungsi untuk menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. 10 yaitu kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang terakhir yaitu mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi. Selanjutnya ada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem ini dapat melakukan pembelahan diri secara mitosis secara terus-menerus yang berakibat pada bertambahnya sel-sel baru. Karena hal ini, tumbuhan akan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, meristem apikal berada pada ujung batang dan ujung akar sebagai jaringan penunjang pertumbuhan tinggi tanaman, penyebaran kanopi dan ranting, serta dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Yang kedua yaitu jaringan interkalar berada pada pangkal ruas batang yang berfungsi untuk pertumbuhan tambahan pada bagian-bagian tanaman yang lebih tua seperti batang dan daun untuk memperpanjang bagian tersebut dengan menambahkan sel-sel baru di antara jaringan yang sudah ada. Yang ketiga ada jaringan lateral terdapat di sisi lateral batang dan akar yang berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar tanaman. Materi yang ketiga itu struktur jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut xilem dan phloem, dan jaringan lavus. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas pembelahan. Yang kedua, sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Dan yang ketiga itu mengalami penebalan pada dinding sel sesuai dengan fungsinya. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di permukaan paling luar tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung dan pengatur transpirasi. Epidermis terdapat mulai dari akar, batang, dan daun. Berikut adalah perbedaan epidermis pada batang dikotil dan batang monokotil. Perbedaan epidermis pada daun dikotil dan monokotil. Dan perbedaan epidermis pada akar dikotil dan monokotil. Jadi kesimpulannya adalah pada tanaman monokotil lapisan epidermis memiliki dinding sel yang tebal dan dilengkapi dengan stomata dan bulu-bulu. Sementara itu pada tanaman dikotil epidermis berupa lapisan sel pipih yang tersusun rapat. Fungsinya untuk melindungi jaringan dalam batang setelah batang mengalami pertumbuhan sekunder. Selanjutnya jaringan dasar atau parenkim. Disebut jaringan dasar karena terdapat pada organ dasar tumbuhan seperti akar, batang, korteks dan empulur batang dan daun atau jaringan bunga karang. Jaringan pengangkut xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, sedangkan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya itu jaringan penyokong. Jaringan kolenkim. Sel kolenkim adalah sel memanjang dengan dinding sel tebal tidak teratur yang memberikan dukungan dan struktur. Sel-sel ini sering ditemukan di bawah epidermis atau lapisan luar sel pada batang muda dan urat.
penguat tumbuhan yang terdiri atas sel-sel mati. Dan yang terakhir adalah jaringan gabus yang berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak karena usia atau faktor lain, sehingga jaringan lain di bawahnya